Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Kaumas, serta Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Direktorat Jenderal Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Madrasah yang sudah menyelenggarakan acara kombinasi ini. Yang saya hormati segenap Dewan Juri, serta tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Indonesia mempunyai keragaman yang tinggi, meliputi dari suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, serta kepercayaan. Di satu sisi, ini merupakan ciri khas Indonesia yang sangat unik dan menarik jika dirawat dengan toleran. Namun, di sisi lain juga, hal inilah bisa menyebabkan konflik jika tidak dirawat dengan toleran, seperti fanatisme-fanatisme yang bermunculan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya, Aulia Safitri dari siswi MA Hifal, izinkan untuk menyampaikan pidato singkat yang mengenai langkah toleran dalam bermoderasi agama sebagai pemersatu bangsa. Bangsa kita ini merupakan bangsa yang masyarakatnya majemuk. Kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Namun, perbedaan agama inilah merupakan kebebasan berekspresi dalam keagamaan. Dari sinilah konsep moderasi beragama perlu diterapkan. Moderasi beragama bisa didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama agar memiliki sikap prinsip adil dan berimbang guna mencapai kemaslahatan umum. Moderasi beragama juga merupakan suatu upaya untuk mengembalikan suatu pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Moderasi beragama sangat penting hadir di Indonesia sesuai dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Moderasi beragama ini merupakan strategi bangsa ini untuk merawat Indonesia. Misalnya, kita lihat di agama Islam. Agama Islam sendiri sangat dianjurkan untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain karena orang lain juga mempunyai hak. Begitupun sebaliknya, di agama yang lain pun pasti mengajarkan suatu toleransi untuk tidak memaksakan kehendak orang lain. Sekalipun agama itu benar-benar benar. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Dari ayat sinilah kita bisa mengambil bahwa jika kita sudah mengetahui bahwa agama dan kepercayaan kita benar, tetap tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk ikut gabung dan ikut memeluk agama kita. Sebagai manusia, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi yang sudah menjadi ciri khas Indonesia. Toleransi adalah sikap manusia untuk menghargai dan menghormati semua perbedaan yang ada. Sebagai warga Indonesia, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi agar bangsa ini masyarakatnya mempunyai rasa nasionalisme. Namun, jangan sampai menyalahgunakan arti toleransi, teman-teman ya. Bisa kita lihat, misalnya dalam agama Islam, pasti ada faham-faham yang berbeda. Kita ambil contoh, dan fenomena ini sering terjadi di setiap tahunnya. Misalnya, di organisasi NU sama organisasi Muhammadiyah. Di tahun kemarin juga, di antara dua organisasi ini mempunyai perbedaan, yakni penetapan awal Ramadan. Hal seperti inilah sudah selayaknya kita saling toleransi. Karena di antara dua organisasi ini, NU dan Muhammadiyah, pasti sudah memiliki keyakinan yang kuat, seperti menggunakan ru'yat dan hisab.
Perbedaan penetapan awal Ramadan ini juga tidak menjadi polemik di masyarakat. Yang terpenting, kita semua tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya dan sesuai dengan keyakinan dan dalil yang sudah jelas. Selain itu, dalam menyikapi perbedaan awal penetapan Ramadan dari Muhammadiyah sama NU juga memiliki cara pandang yang sama dan cara yang sama, yaitu dengan menghindari konflik dan menyatukan pendapat. Namun, menyatukan pendapat ini tidak boleh memusuhi perbedaan dari pihak lain. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama sudah dipraktikkan. Yang pertama, ada komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi, moderasi beragama dibarengi dengan toleransi sangat penting. Mari kita sebagai penerus bangsa tegakkan toleransi guna mencapai kerukunan dan kesejahteraan bersama. Buah nanas buah cari, dicampur gula enak sekali. Saya Aulia Safitri, ayo tegakkan toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.